Halo, selamat siang, selamat bertemu dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan. Apakah sistem pendidikan di Indonesia ini secara keseluruhan sudah mencapai tujuan atau belum? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka kita harus mengetahui tujuan dari pendidikan di Indonesia. Nah, tujuan dari pendidikan di Indonesia itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi, ini garis bawah ya, menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah manusia Indonesia itu sudah, kalau kita lihat ya sebentar, kalau kita lihat dari tujuan tersebut itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu tentang akhlak, menciptakan akhlak yang baik, kemudian berketerampilan. Nah, akhlak ini ada hubungannya dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau keterampilan ada hubungannya dengan ilmu, kreativitas, dan kemandirian. Jadi tujuannya sebenarnya ada dua saja. Sekarang saya tanya, apakah manusia Indonesia itu sudah berketerampilan mumpuni dan juga akhlaknya sudah pada baik-baik saja? Kalau tidak, berarti tujuannya ada tetapi gagal. Nah, kalau menurut Anda, oh ya, manusia Indonesia sudah akhlaknya bagus, itu berarti sudah tercapai. Tapi dari mana Anda melihat bahwa manusia Indonesia itu akhlaknya sudah bagus? Kalau saya dilihatnya dari CPI. Apa itu CPI? Yaitu Indeks Persepsi Korupsi. Jadi rata-rata manusia Indonesia itu banyak korupsinya. Ya. Jadi bolehlah Anda meragukan CPI atau indeks ini. Silakan, tetapi indeks ini namanya aja persepsi. Jadi dia hanya anggapan, tapi anggapan ini diperoleh dari mana? Yaitu dari penelitian yang sampelnya diambil dari para ahli dan pelaku bisnis. Kemudian CPI ini nilai di Indonesia itu masih rendah, yaitu 34, yang menunjukkan bahwa CPI-nya itu atau indeks persepsi korupsinya itu nilainya buruk. Ini mengindikasikan bahwa korupsi di sektor publik itu masih tinggi. Ya, CPI ini diterbitkan oleh Transparansi Internasional yang berfokus pada pemberantasan korupsi di seluruh dunia. CPI ini mengukur persepsi korupsi di sektor publik dari berbagai negara. Kemudian yang terutama yaitu efektivitas pemerintah seperti good government, kemudian transparansi, serta kebijakan anti korupsi. Ternyata di Indonesia ini, di sektor public service, yaitu birokrasi,
ini memiliki nilai CPI yang rendah. Ini mengindikasikan para manusianya yang bekerja di sektor itu, yaitu di birokrat-birokrat. Kita tahu bahwa birokrat kita ini sangat korup. Saya tidak usah menjelaskan jauh tentang CPI, tapi kaitannya dengan pendidikan adalah bahwa orang yang bekerja di sana adalah alumni dari pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, dan Anda boleh menghubungkan dengan pengalaman Anda sehari-hari. Bagaimana Anda melihat tukang parkir ilegal, bagaimana Anda melihat operasi-operasi ilegal, maksudnya operasi yang ada di misalkan kendaraan ilegal, kemudian ada juga pungli, kemudian Anda ketahui ada korupsi di tambang dan sebagainya, luas sekali di beberapa aspek kehidupan dan bidang. Ini menunjukkan bahwa pendidikan untuk membawa akhlaknya itu sudah tidak berhasil. Kemudian yaitu keterampilan yang mumpuni. Kita tahu bahwa teknologi di Indonesia ini masih sangat tertinggal. Kita itu apa-apa teknologinya masih tergantung oleh teknologi asing. Misalkan teknologi di bidang pertanian, kemudian di bidang informatika, kemudian di bidang penerbangan, kemudian di bidang macam-macam. Kita mengetahui kalau kita misalkan buat tekstil, buat baju, mesinnya masih dari luar negeri. Kita mengetahui kalau kita mencetak baliho, misalkan alat printingnya itu, alat percetakannya itu masih dari luar negeri. Ini mengindikasikan bahwa manusia Indonesia kurang mandiri dalam bidang teknologi, apalagi HP yang Anda pegang itu. Nah, mengapakah sistem pendidikan di Indonesia ini gagal? Yang pertama yaitu karena kurangnya anggaran. Nah, meski pemerintah Indonesia mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, pemanfaatan anggaran seringkali tidak efektif karena ketidakmerataan alokasi dan penggunaan anggaran yang rentan terhadap korupsi. Kemudian kualitas guru yang buruk. Banyak guru yang masih belum memenuhi standar kualifikasi atau kompetensi yang memadai. Sertifikasinya itu dan pelatihan berlanjutan seringkali masih minim. Dan sistem rekrutmennya juga terkesan tidak berbasis pada kompetensi yang ketat. Nah, kalau kita lihat bahwa guru ini adalah ujung tombak atau motor penggerak. Ibarat kalau misalkan Anda bepergian, tujuannya pengen ke Jakarta, kemudian di sana ada mobil, dan mobil itu ada kurikulumnya, maka motor penggeraknya yang paling handal yang berada di depannya itu adalah guru-guru tadi. Seandainya guru itu tidak bisa nyopir dengan baik, maka tujuannya pun tidak kesampaian sebaik apapun sistemnya. Oke. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas. Nah, di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, akses mengenai teknologi, kelas yang kurang layak, infrastruktur yang kurang bagus, seperti bangunan yang tidak layak huni, kadang kita temui. Alat bantu belajar yang masih sangat terbatas. Ini tentu saja menghambat proses transformasi keilmuan tersebut dari guru ke murid. Yang selanjutnya adalah
kurikulum yang tidak fleksibel. Nah, ini sudah menjadi fenomena, sudah menjadi penyakit umum yang kita ketahui bahwa kalau ganti rezim, mungkin bukan hanya ganti rezim, ganti menteri saja kurikulumnya ganti. Jadi di Indonesia itu kurikulumnya dari zaman Orde Lama sampai zaman sekarang reformasi itu kurikulumnya sudah ganti 11 kali. Nah, ini tidak ada konsistensi, ini adalah sumber juga bagi kegagalan. Ibaratnya Anda mau berdagang sesuatu gitu, berdagangnya itu apalagi baru learning by doing, tidak berdasarkan misalkan perencanaan yang bagus. Anda baru 1 bulan, kemudian Anda merasa gagal, terus ganti lagi kurikulumnya. Ibaratnya seperti itu. Anda ganti lagi dagangnya. Tidak bisa seperti itu. Makanya saya nilai kalau ada orang yang berkomentar misalkan Pak Nadiem Makarim dengan kurikulum merdekanya itu gagal. Itu keliru. Karena keberhasilan itu butuh keberlanjutan atau konsistensi terus menerus. Lah, sesuatu kalau belum berhasil itu bukan berarti dia gagal. Sesuatu kalau belum berhasil itu harus ada sesuatu yang diperbaiki, dievaluasi, diperbaiki, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi kekurangannya manusia Indonesia itu pengennya apa-apa instan, langsung berhasil. Tidak melalui prosesnya ada yang kurang, kemudian ia tinggalkan, ganti dengan kurikulum yang baru. Seharusnya tidak demikian. Kalau ada yang kurang pas, maka harus diperbaiki, tidak diganti, tapi diperbaiki. Jadi dalam manajemen itu kan ada, pertama ada input, kedua ada proses, kedua ada output. Nah, di dalam proses itu ada namanya manajemen. Di sana ada sebuah proses yang namanya perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian setelah dilaksanakan kemudian dievaluasi, setelah dievaluasi kekurangannya apa, kemudian diperbaiki, kemudian dilaksanakan lagi, dievaluasi lagi, atau diperbaiki lagi. Ada organisasi yang bagus untuk melaksanakan itu, baru dia akan berhasil. Itu pun tidak cukup 5 tahun. Itu harus berkesinambungan terus sampai bertahun-tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa? Kurikulum yang tidak fleksibel ini lebih menekankan pada keterampilan hafalan. Jadi hafalan yang ditekankan adalah hafalan. Tidak ditekankan pada berpikir kritis, mengkritisi sebuah masalah, mengkritisi sebuah pemahaman tertentu. Tidak, tetapi hanya hafalan. Nah, hal ini membuat siswa itu kurang siap menghadapi kehidupan sehari-hari, menghadapi tantangan yang penuh dengan sesuatu yang sifatnya fleksibel, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuatu yang relevansinya itu ada. Dan ini adalah penyakit masyarakat kita dalam berbudaya. Kita mengetahui, ini menyerempet sedikit tentang faktor budaya ya. Kita mengetahui tentang misalkan adat budaya karena dia disampaikannya itu misalkan saat walimahan
atau saat misalkan untuk alasan tertentu mengajikan orang yang meninggal, itu pun seperti itu terus. Jadi dia tidak peduli terhadap penyebabnya, bahwa penyebabnya itu harus ada relevansinya, tapi itu urusan lain ya. Jadi penyakit dari masyarakat kita itu seperti itu. Menyelenggarakan itu nggak peduli tentang alasan kenapa itu diselenggarakan, tetapi ya diselenggarakan saja terus begitu. Nggak peduli orangnya itu misalkan punya uang atau tidak, nggak peduli orang yang dibegitukan itu, maksudnya yang misalkan meninggal itu punya dosa atau tidak peduli. Pokoknya diadakan seperti itu terus. Dan ini juga berlaku di kurikulum kita. Guru itu nggak peduli bahwa siswa didiknya itu memiliki kebutuhan khusus atau tidak, memiliki bakat dan minat tertentu atau tidak. Pokoknya disamaratakan semua. Nah, ini adalah penyakitnya. Kenapa manusia Indonesia itu susah sekali kalau dihadapkan pada tantangan tertentu, tidak mengetahui referensi dengan jelas. Nah, yang selanjutnya adalah rendahnya literasi, baik digital maupun literasi yang diambilnya bukan dari digital tetapi dari buku ya. Nah, di era digital ini kemampuan literasi digital sangat penting. Sistem pendidikan yang belum maksimal dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pembelajaran ini berdampak pada ketertinggalan siswa dalam menguasai keterampilan yang diperlukan di dunia modern ini, karena disrupsinya itu luar biasa hebat. Jadi kalau kita melihat teknologi internet ini kan terus berkembang, bahkan kita melihat adanya misalkan jual beli. Dulu offline, sekarang pakai marketplace. Marketplace pun semakin bertambah canggih. Ada beberapa opsi pilihan. Nah, ini meniscayakan orang itu harus mengupdate pengetahuannya tentang digitalisasi ini. Literasi yang rendah ini karena memang budaya membaca bangsa kita itu sangat rendah. Nah, kenapa membaca budaya bangsa kita itu sangat rendah? Karena sekali lagi sistem pendidikannya juga masih buruk. Sistem pendidikan itu tidak mengakomodasi bakat dan minat anak, sehingga anak itu menjadi malas karena dia tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian bahwa kegagalan ini juga karena apa? Karena kita mengetahui ternyata siswa-siswa di Indonesia, khususnya mahasiswa di Indonesia itu tadi, ternyata 80% itu merasa salah jurusan. Jadi, sesuai dari penelitian IDF menunjukkan bahwa 80% ini mahasiswa merasa salah jurusan. Ini bisa terjadi karena pendidikan yang dilakukan oleh siswa itu memang tidak bagus. Jadi orang memilih jurusan itu misalkan hanya karena perintah orang tua, kemudian hanya karena galau, kemudian ikut-ikutan temannya. Temannya juga sebenarnya nggak tahu. Nah, ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan kita itu tidak jelas. Kemudian juga ternyata orientasi dari pendidikan itu, siswanya maksudnya, ia hanya mengejar nilainya saja.
dia itu tidak mengejar esensi dari pendidikan atau ilmu, tetapi hanya mengejar nilainya. Akibatnya apa? Ini pengalaman langsung, yaitu di paket C. Paket C itu ternyata sudah dibocorkan soalnya. Jadi dia tidak peduli proses belajar mengajar, pokoknya dibocorkan soalnya dan bahkan jawabannya, sehingga nilainya otomatis bagus. Nah, inilah beberapa penyakit yang membuat kegagalan dari kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, mengapa siswa-siswa itu atau budaya literasi itu buruk? Ya karena mereka tidak berbasis kepada apa yang dinamakan keinginan diri. Mereka belajar itu bukan karena dari hatinya, tetapi karena tuntutan dari kurikulum. Jadi akomodasi terhadap, ya maksudnya kepentingan siswa tentang apa bakat dan minatnya itu tidak direalisasikan oleh sistem pendidikan, walaupun dalam kurikulum itu ada. Tetapi karena keterbatasan, misalkan keterbatasan kalau anaknya misalkan bakatnya di bidang musik, misalkan SMP-nya sudah diajari musik, nanti ternyata tidak ada guru musik yang bagus. Guru musik itu kan banyak, ada yang gitar, drum, dan lain-lain. Setelah itu juga nggak ada fasilitasnya. Gitarnya nggak ada, gitarnya sedikit, drumnya juga sedikit, dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya ini kembali ke anggaran pendidikan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah paling tidak ya kita mengurangi kebocoran di bidang anggaran. Karena anggarannya itu sebenarnya sudah tinggi. Seberapapun tingginya, kalau korupsinya banyak, ya kan nggak akan jadi. Kemudian rekrutmen dari pendidik itu harus dijaga betul-betul. Saya setuju dengan kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu berfokus pada bakat dan minat. Nah, sebenarnya bakat dan minat ini kalau orangnya menekuni bakat dan minat dengan betul, ini sudah akan bisa meminimalkan sifat korupsi. Karena ia menekuni passion, ia berusaha menekuni apa yang ia sukai dalam proses, bukan tentang uang yang ia hasilkan, bukan tentang gaji yang diterima. Nah, itu solusi sederhananya. Jadi untuk mengatasi kegagalan diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas anggaran, perbaikan mutu tenaga pengajar, penguatan kurikulum berbasis keterampilan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan infrastruktur. Dengan upaya bersama, sistem pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Terima kasih.